Halo, selamat malam. Ada teman-teman baru nih. Baru kenal nih. Halo, Aga. Halo, Mutia. Halo. Entah, Ah, ada tuh. Iya, selamat malam teman-teman. Oh ya, ini berarti kita hmm, kelas kita, kita berarti ini harusnya ada teman baru. Sebelum kita mulai teman-teman, aku mau tahu dulu nih, kenalan dulu deh kita. Oh ya, sebelumnya aku kenalin dulu. Nama kakak, Kak Didit. Di sini kakak akan bantu kalian dan menemani kalian belajar matematika di Algonova. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama dengan tutor kalian sebelumnya. Mungkin bedain orangnya doang, tapi cara belajarnya kemungkinan masih sama. Entah lebih baik atau nggak lebih baik, tapi ya. Oke, di sini ada beberapa peraturan teman-teman sebelum nanti. Peraturannya adalah simple. Di sini nggak boleh takut, apalagi takut nanya, takut jawab. Di sini ruang bebas membuat kesalahan, khususnya di dalam belajar matematika. Jadi di sini kita semua belajar, jadi nggak boleh takut salah. Dan kalaupun mau jawab, di sini juga ada peraturan. Nanti biasanya angkat tangan atau Kak aku mau jawab, atau langsung kalau ada waktu untuk rebutan boleh langsung jawab. Dan diharapkan di sini juga menjaga kondisivitas biar nggak terlalu ramai kelasnya. Jadi eh, misalnya kalau nggak mau jawab atau nggak mau ngomong, boleh di mute dulu. Jadi biar kita bisa kelasnya lancar. Oke, sebelum kita mulai karena ada teman yang baru, mungkin kita mau kenalan satu-satu lagi. Ini ada teman di yang lama itu ada Nadia sama ada Ryan. Jadi karena ini biar kita adil, kita kenalan deh satu sekali lagi aja. Sebutin nama, kelas, sama asal kota. Udah itu aja. Mulai dari Aga coba. Nama saya Aga. Hmm. Aku kelas SD 5 dan Mhm. aku kotanya itu di Jakarta Selatan. Oh, oke. Jakarta. Oke, oke. Selanjutnya, Mutia boleh? Ah, nama aku Mutia, kelas 4 SD, kotanya di Bogor. Wow, Bogor. Oke, selanjutnya Nadia boleh kenalan lagi Nadia karena ada yang baru nih. Perkenalkan, namaku Nadia, kelas 5 SD, asal kota dari Manado. Oh, Manado. Yang luar jadi paling jauh Nadia nih kalau dari kota Solo ya kenalin kakak Didi itu dari kota Solo. Lanjut Ryan. Namaku Ryan, aku kelas 5 SD dan aku tinggal di Jakarta Selatan. Oh, aku nggak bisa bilang kalian Aga dan Ryan tetangga ya, karena Jakarta Selatan luas. Tapi ya kalian cukup dekat. Oke, perkenalan udah selesai. Kita singkat aja perkenalan. Jadi sambil nanti seiring waktu mungkin kalian bisa ngobrol atau perkenalan lagi. Untuk menyingkat waktu dan inti dari pertemuan kita hari ini, kita akan belajar matematika. Jadi kita mulai langsung saja. Teret. Oke, pelajaran 16. Ini bener kan 16 ya? Aku takutnya salah. Oke, pelajaran 16. Pertama pasti perhitungan lisan. Oke, ini adalah sifat apa namanya? Sifat penjumlahan. Pasti kalian tahu penjumlahan dibolak-balik 20 plus 10, 10 plus 20 itu sama aja hasilnya. Jadi ini sifat dari penjumlahan. Ini sebenarnya kayak sifat di perkalian, 2 kali satu atau 1 kali 2 itu boleh. Jadi dibolak-balik boleh. Asalkan asalkan hasilnya sama aja sih. Ya ini, A plus B, A itu angka berapapun, B itu angka berapapun, sama dengan B plus A. Dibolak-balik sama aja. Jadi nanti kalau ngerjain misal nanti kalau aku biasanya kalau menjelaskan menganalogiin untuk kelas selanjutnya. Jadi nanti kalau di SMP itu ada rumus tuh. Rumus fisika atau matematika biasanya nah nggak usah urut harusnya nggak apa-apa ya. Jadi
Yang penting masukin angkanya tepat. Nah, itu makanya ini A plus B sama dengan B plus A. Oh ya, kalau di sini nanya langsung aja angkat tangan dan nanya. Karena di sini nggak perlu ditunggu untuk nanya, nggak ditunggu untuk jawab. Jadi langsung aja nanya kalau ada pertanyaan. Nah, ini namanya sifat komutatif. Ini juga sama. Mau yang dikerjain dulu yang mana? Sama aja. Kita lompatin. Kita lompatin. Ini namanya sifat kombinatif. Jadi yang biasanya kan yang di dalam kurung dulu tuh yang dikerjain. A plus B plus C yang dikerjain B plus C dulu. Yang dalam kurung. Habis itu ya yang A. Tapi ini boleh dibolak-balik. A plus B dulu baru yang C. Oke. Ada yang bisa nih? 19 plus 23. 39. Berapa? Sorry. 49. 49. Oke. Digaret. 49. 7 plus 3, 0. Plus 9, 9. Plus 1, 1 plus 2 plus 3. Nah, atau enggak kayak gini nih. 23 plus 7 dulu. Kita nyari angka satuan yang kelipatan 10. 2, 3, dan 7 kan sama dengan 10 nih. Berarti kan kelipatan 10. Berarti kita hitung dulu. Ini dengan ini. Dapat 30 plus 19 sama dengan 49. Jadi di sini sebenarnya sifat kombinatif komutatif yang tadi itu tuh sebenarnya memudahkan kita untuk menghitung tanpa harus coret-coret. Nah, ya ini dengan salah satunya. Kita nyari angka yang kelipatan 10 dulu yang bisa kita tambahin. 3 plus 7 ini satuannya ini dan 7 ditambah. Kan 10 berarti ini paling kelipatan 10. Oh ternyata 30. Ya, 30 plus 19 dapat deh 49. Kita lanjut. Yang ini ada yang mau jawab? Ini juga sama nih, nyari dua angka yang kelipatan 10. Contoh 4 dan 6, 8 dan 2. Nah, itu tuh. Udah dapat hint-nya tuh. 80. 80. Oke, keren ya, hampir sama jawabannya bareng. Sama, 80. Teret. 4 tambah 6, 10. Berarti 1, 2 tambah 1, 30. 8 plus 42, 50. 80. Kalau yang ini, ada yang mau jawab? Selain Ryan dan Aga deh, Mutia Nadia deh, aku pengen tahu. 80. 80. Apa Nadia? 87. Oke, 80 aja. Benar sekali. Terakhir nih, kita untuk Mutia, mau jawab juga nggak Mutia? Terserah sih. Boleh? Mau Terserah. jawab? Apa? Terserah. Oke, boleh deh ini kerjain buat Mutia. Soalnya biar dapat semua soal, biar aku tahu biar kalau semua bisa ngitung dengan cepat gitu, aku mau lompatin soalnya. Karena ini berarti, oke lihat dulu. Aku suka bajunya Mutia. Ya aku tahu anime itu. Lanjut dulu. Sorry, aku ganggu. Oke, perlu bantuan Mutia?
Ini nih aku kasihin ya. 2 dan 8 ini kelipatan 10. 7 plus 3 ini kelipatan 10. Nah, berarti yang 12 plus 8, 7 plus 4, 3. 12 plus 8 dapat? Nih, aku tulis deh. 12 plus 8, kemudian plus 20. Oke, benar. Kemudian 43 plus 7. 50. Oke. Total berapa nih? 70. 70 bagi 1. 70. Nah, gitu keren. Nah, jadi gitu. Cari aja perhitungan kelipatan 10 yaitu satuannya paling belakang ditambah dengan angka satuan. Kalau hasilnya nanti 0 atau 10, nah itu nanti itu pasangannya. Oke, kita lanjut. Nah, aku mau lihat nih soalnya karena perhitungan lisan itu diulang-ulang terus aku sampai bosen. Dan sampai nanti perhitungan lisan. Bentar, yang mana ya? Oke, ini aja deh. Antu. Oke, kita yang ini. Ini rebutan deh, boleh semuanya. Sebutkan bilangan terbesar yang kurang 9. dari cepet banget soalnya belum dijawab. 9, oke. We got it. Bener, Ryan. Yang B, sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 70. Tidak kurang dari 70. 87, 90, 87, Oke. 70. 70. Nah, kalian keren nih, saling melengkapi. Ini nih keren nih. Terima kasih kalian. Ada 3, 87, 70, dan 90. Karena 70 masuk. Kenapa masuk? Karena yang dimintang tidak kurang. Tidak kurang itu sama dengan boleh. Dan 70 sama dengan 70. Oke? Ada yang tanyain dulu yang kenapa 70 masuk. Intinya di sini nggak boleh malu. Karena di sini kita belajar. Dan sangat wajar kita nggak tahu. Ya, karena hidup banyak yang tidak kita ketahui sebenarnya. Oke, kita lanjut. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 63 tetapi kurang dari 89. 70, 87. 70, Oke, 70. Hmm, 87. sama berapa? 70 sama? 87. 87. Oke. Ceng, 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 ceng. Tet, 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 tet. Ya, 87 dan 70. Oke, kita selesai untuk perhitungan lisan. Kita lanjut ke Algonova. Kita kerjain soal yang nomor 1. Boleh share screen semua biar aku bisa lihat. Dan kalau nanya bisa aku bantu langsung. Nomor 1 itu, iya. Ada beberapa PR yang aku masih belum sempat kerjain. Oke, kamu 16 sudah diselesai. Siapa nih? Yang nanya siapa tadi? Aga ya? Iya. Kamu nanya nomor berapa Aga? Yang 16? Maksud aku itu tadi ada beberapa PR yang aku belum kerjain yang waktu minggu lalunya. Oke, yang PR yang mana? Soalnya kan kita baru ketemu nih. Berarti kan tutor kamu ya, sama tutor yang sebelumnya. Aku nggak tahu yang mana. Boleh share screen biar aku tahu. Ya, masih pertemuan 16? Iya nih. Nah, Mutia ini Mutia udah selesai. Keren banget. Berarti kamu kemarin ikut yang 16 yang Mutia? Iya. Ya, oke. Boleh kalau ini aku nggak tahu sih. Jadi mau nggak mau ya kita ngulang dulu. Sorry ya. Soalnya teman-teman baru ikut 16. Oke, kerjain dulu yang nomor 1 teman-teman. Itu selama 10 menit dari sekarang. Tapi aku yakin nih teman-teman nggak nyampe 10 menit sih. Karena ini orang-orangnya keren-keren. Nah itu ya.
Wow, hidup ternyata lucu. Untuk siapa ya? Mutia, kan nomor 2 tuh ada beberapa soal yang belum selesai tuh. Nanti aja gimana Mutia? Kan habis ini kita mau bahas materi kan, yang buat nomor 2. Nah, jadi biar kamu bisa nanti biar bareng sama teman-temannya, nanti aja. Oke? Jadi Ya. kamu sekarang boleh nunggu dulu saat mau nunggu dulu dan ambil minum dulu boleh. Oke, makasih Mister. Oke. Boleh stop start juga boleh, Mutia. Karena kamu udah selesai nomor 1. Kak, Ya, agak. eh, maksudnya kan yang maksudnya kan ini kan yang sebutkan yang tidak lebih besar dari 9 kan. Mm-mm. Tapi 9 maksud masuk nggak? apa? 9 masuk nggak? Oh iya. Nah, yang udah selesai boleh stop screen. Stop screen. Ya, biar nanti aku kita bisa langsung ke kelasnya. Udah semua? Ryan udah? Oke, boleh stop share screen-nya. Kita balik ke close. Aku bahan penasarannya ada berapa soal yang tahap kedua ya? 4 doang nih. Oh, terakhir ada 10 gram. Menarik. Nanti ada nyocokin gambar-gambar gitu. Tapi kita fokus ke dulu yang tahap utama. Di tahap utama, langsung dihadapkan dengan soal. Eka punya 2 permen. Mega punya 3 kali lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Mega? 6. Oh iya 6. 6. Oke, benar 6. 3 kali. Oke, Ya. berarti 3 kali lipat dari Eka. Dan Eka 2. 3 kali 2. 6. So easy buat kalian pasti ini. Kalau nggak tahu langsung nanya. Oke? Karena aku nggak tahu kalau kalian nggak tahu. Kalau diam, aku anggap tahu. Peter punya 8 mobil. Fadli punya 2 kali lebih sedikit. 2 kali lebih sedikit. Berapa banyak mobil yang dimiliki Fadli? 6. 4. 4. Ada yang jawab 4, 6. 4. 4, 4, 4. 4. Oke, 4 semua jadinya. Oke, Ryan juga dan adalah 4. Lebih 2 kali lebih sedikit itu berarti dibagi. Lebih kecil lah. Jadi dibagi aja. 8 bagi 2. 4. Soal nomor 3. Ada 2 lubang di pohon X.
Ada satu di pohon maple. Tupai menyembunyikan kacang dalam jumlah yang sama di setiap lubang. Berapa banyak kacang yang ada di dalam lubang pohon maple jika tupai menyembunyikan total 21 kacang. 7. Oke, nah Mutia 7. Ada yang mau jawab juga yang lain? Enggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku nggak bilang Ya, salah loh. enggak. Ganti. Salah. Oke, aku nggak tahu ya salah benar ya. Dibaca lagi dulu. Ini kita kalau pace-nya atau kecepatan bilang ya teman-teman. Karena aku ya, ini aku karena kenapa aku kadang aku cepet, karena aku ngerasa teman-teman terlalu pintar. Jadi biasanya anak-anak yang terlalu pintar bosan dengan kelamaan. Jadi kadang aku ngebut. Nah, itu harus diingetin kalau terlalu cepat. Baca lagi 7. soalnya. 7, Ryan 7. Mutia tadi mau 7 lagi nggak? Ya udah 7 lagi aja. Oke. Yang lain, Aga, Nadia. Nadia 7. Aga, dapat 7. Ini 7 deh. Oke, kita bahas. Ada 2 lubang pohon. Di pohon ek itu ada 2. 1 di pohon maple. Berarti ada 3 lubang nih. Tupai menyembunyikan kacang dalam jumlah yang sama di setiap lubang. Jadi 3 lubang ini itu diisi kacang dengan jumlah kacang yang sama. Kalau totalnya 21, biar 3 lubang isinya sama, berarti diapain tuh? Ada yang mau nerangin? Bagi. Bagi. Berapa bagi berapa? Ini bagi 3. Ini dia mau tuh. 21 bagi 3. Dapat 7. Nah, ini. Benar. Oke. Pohon ek ada 2 lubang. Maple ada 1 lubang. Total lubang 3. Total kacang semuanya 21. Untuk ngisi semua lubang dengan jumlah yang sama, ya dibagi. Bagi adalah membagi suatu bilangan dengan angka tertentu untuk menghasilkan angka yang sama di setiap angkanya. Atau ngomong apa aku ada. Intinya 21 bagi 3. Biar hasil semua lubang tuh sama. Dapatlah 7. Sebenarnya kalian, menurut aku ya kalian tuh bisa, tapi mungkin nanti soal cerita itu kadang membingungkan kata-katanya. Jadi kalau bingung kata-katanya, langsung nanya. Oke, ada yang tanya dulu, party. Oh, oke, tidak ada. Lanjut. 2 kantong berisi 20 kilo sereal. Kantong pertama berisi sereal 4 kali lebih banyak dibanding kantong kedua. Berapa kilogram sereal dalam setiap kantong? 80. 80. Aku aja nggak tahu jawabannya, sumpah. Aku belum berpikir. Jujur aku baca tadi soal aku nggak mikir. Aku nggak mau mikir. Nggak boleh, Ding. Kita harus berpikir. Oh, berapa kilogram sereal dalam setiap kantong? Berarti ada 2 kantong nih, teman-teman. Kantong 1, kantong 2. Total kantong itu adalah 20 kilo. Jika kantong pertama itu 4 kali lebih banyak dibanding kantong kedua, berapa masing-masing kilogram? 120 sama 80. 100. 100. Apa sih gimana? Tapi totalnya 20 nih. 2 kantong berisi 20 kilo sereal. Totalnya 20 loh, nggak boleh nyampe 20. Totalnya 20. Gimana? Nih, 2 kantong berisi 20 kilo sereal. Jadi emang total 2 kantong nih kalau ditambah itu 20. Oh, Tapi antara kantong pertama dan kantong kedua, itu kantong pertama itu 4 kali lipat dari kantong kedua. Berapa itu? Ntar. Aku juga nggak tahu nih soal ini. Antara aku yang salah atau Mutia yang benar. Soalnya dengan kata-kata 2 kantong berisi 20 kilo sereal. Apa? Ya, tapi yang aku nangkep ini totalnya 20 kilo nih, 2 kantong. Apakah harus aku gambar? Ini aku mikir ya, aku bisa aja salah. satunya Karena 16, satunya 4. we got it. Ya, itu benar. Aku setuju Nadia. Jadi 2 kantong. Total kalau ditambah
itu sama dengan 20 kilo. Kantong pertama berisi 4 kali. 4 kali N. Dan ini N. N adalah jumlah kantong kedua dan ini adalah 4 kali N. Karena 4 kali lipat dari kantong kedua. Berapa angkanya? Misal kita masukin 1 nih N. 4 kali 1 sini 4, kini 1. Berarti 4 plus 1 nggak bisa 20. 4, N kita masukin 2, 8 dan 2. 10, nggak nyampe. 3, 4 kali 3, 12. 12 plus 3, 15, nggak nyampe. Dapat 4. N-nya misalnya 4, berarti 16 plus 4. Sama dengan 20. Jadi, ini salah satunya adalah dimasukin angka-angkanya, digambarin dulu. Jumlah N-nya 4 kali dari kantong kedua. Ada yang bingung? Aku aja bingung nih jelasinnya. Oke, ini gambarnya nih. Ini tadi aku gambar dengan analogi gambar, ini dengan segmen. Pasti kalian udah sering banget belajar segmen. 2 kantong. Nah, ini dia. Jadi, kantong pertama satu segmen. Kantong kedua satu segmen. Kantong pertama itu 4 kali lipat. Jadi segmennya ada 4, ya? Ya, izin minum ya. Boleh. Di sini boleh minum. Boleh makan. Asalkan jangan makan berat kayak nasi padang sama soto ya. Jadi boleh. Kalau mau keluar izin kalau keluar kelas. Contohnya mau ke toilet dan sebagainya. Nah, ini 4 kali lipat dapatnya. Totalnya 20. Berarti 20 bagi, karena segmennya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 20 bagi 5. Jadi untuk tahu satu segmen itu adalah ada 4. 4, 4, 4. Ya udah, 4. 4 plus 4 plus 4, 16. 4 kali 4, 16. Plus 4, 20. Totalnya sesuai dengan total yang 2 kantong tersebut. Jadi emang ditulis segmennya dulu. Satu segmen untuk di kantong kedua. Kemudian kantong pertama 4 kali segmen tersebut. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 5 segmen. Untuk mengetahui jumlah segmennya, untuk setiap segmen kan kita nggak tahu sebenarnya berapa jumlahnya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Tulis semua segmen, jumlah semua segmen. Untuk di kantong kedua 4. Dan di kantong pertama ada 4 kali 4 sama dengan 16. 16 plus 4, 20. Emang segmen menurutku hal yang challenging. Jadi kalau bingung tanya aja. Karena soalnya habis ini segmen-segmenan. Tapi aku suka lebih ke analogi. Karena kalau segmen menurutku terlalu mudah. Ya, tapi bebas kalian menginterpretasikan soal nggak bebas dengan cara apapun. Karena matematika itu uniknya adalah 1001 cara untuk mendapatkan hasil. Jadi sekreatif mungkin. Ada yang tanya dulu part tentang segmen ini? Nah, Nggak ada? Kita lanjut. Nah, ini ada kesimpulan. Saat memecahkan masalah di mana satu besaran beberapa kali lebih besar atau lebih kecil dari yang lain, akan lebih mudah untuk menggunakan diagram dengan segmen. Yang lebih kecil selalu ditunjukkan oleh satu segmen pada diagram. Jadi, intinya, kita mau mengerjakan yang tadi itu pakai segmen, tentuin segmen yang paling kecil dulu. Contohnya kan kantong kedua, kantong pertama tadi yang paling kecil kan di kantong kedua jumlahnya. Nah, itu tentuin di kantong kedua pasti satu segmen doang. Nah, baru yang kantong pertama syaratnya adalah 4 kali lipat, jadi segmennya 4 kali. Dan di total sama dengan 20. Jadi selalu asumsi segmennya adalah pertama segmen paling kecil itu adalah 1. Oke, ada yang bingung dengan pernyataan kesimpulan ini? Kalau tidak, kita lanjut. Algono Pak. Ijain nomor 2 selama sampai jam 8. Kalau bingung, tanya. Kalau nggak bingung, berarti bisa Ya, jawab. double share screen. Perlu, kalau yang berdua saya screen. Biar kita tahu. Nanti kalau mau nanya, bisa langsung aku bantu.
Yang untuk Mutia kan udah hampir selesai tuh. Lanjutin aja Mutia. Kalau nanya langsung nanya. Yang nomor 3 asik tuh, cuma gambar-gambar doang nanti. Bahkan nggak harus aku terangin. Oh. Bukan ya. Berarti 16. Boleh pakai coretan di layar. Kan di layar kita bisa coret-coret zoom tuh. Atau nggak kertas. Boleh. Itu buat bantu kalian ngerjain. 2 kali lebih sedikit itu berarti dibagi. 2 kali lebih sedikit. Berapa jumlah mainan di kedua rak? Berarti ditanyain adalah total semua mainan di dalam rak. Kak, ini maksudnya ini 16 bagi 2 kan? Untuk dapat di rak kedua. Tapi yang ditanyain adalah jumlah mainan di kedua rak. Habis itu total aja. Rak pertama dan rak kedua kamu total berapa? Mister, ini gimana? Siapanya? Kedua rak tersebut. Mutia. Oke. Bentar Mutia. Aku bantu agak dulu. Si Mutia udah udah sampai nomor 12. Bentar ya. Ini pertemuan 16. Jadi ini ditambah jumlah di rak kedua. Rak pertama berapa dulu? Rak kedua berapa dulu? Habis itu ditambah. Kan ini 16. Nah, yang kedua jumlahnya berapa? Ditambah aja. Oke, nanti kalau tanya langsung tanya aja agak. Atau enggak, aku bahas mau langsung. Rak kedua berapa agak jumlahnya? Rak kedua jumlahnya berapa? Mm-mm. Rak pertama kan 16. Rak kedua 2 kali lebih sedikit. Berarti di dibagi kan? Dibagi. Berarti rak kedua jumlahnya berapa berarti? 16 bagi 2, 16 bagi 2, 8. 8. Nah, yang ditanyain adalah jumlah kedua rak. Habis itu kamu total 16 plus 8 gitu. Oh, maksudnya kalau dua-duanya itu dicampur. Di kedua rak itu artinya dicampur. Emang kata-katanya emang kadang aneh. Nah, itu maksud Iya. kedua raknya itu. Hmm. Maksudnya cuma Emang yang di kedua. rak kedua dengan. Nah, itu emang jebaknya di situ. Oke, Mutia lanjut. Oke, Mutia mau nanya enggak tadi? Nomor berapa Mutia? 12. 12.
Seorang ibu dan anak perempuan datang ke taman. Anak perempuan itu 5 kali lebih muda dari ibunya. Wow. Tahun depan sang ibu akan berusia 21, 20 tahun lebih tua dari putrinya. Wah, soalnya sulit sekali. Bentar, yang ditanya umur ibu berapa? Berarti anak perempuan itu 5 lebih muda. Nah, segmennya ini nih. Mana? Aku jujur ini nggak tahu nih jawabannya gimana. Kita coba kerjain bareng-bareng. Anak perempuan aku anggap A, ibu aku anggap I. I untuk ibu, A untuk anak. 5 kali lebih muda dari ibunya. Berarti anaknya itu 1 segmen, ibunya 5 segmen. Karena berarti kan ibunya 5 kali lebih tua kan dari anaknya. Tahun depan sang ibu akan berusia 20 tahun lebih tua dari putrinya. Oh, 20 tahun lebih. Oh. Oke, nanggap. Tahun depan akan 5 akan berusia 20 tahun lebih tua dari putrinya. Berapa umur ibu? Tahun depan 24, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6. Nah, aku aja bingung nih, umur 12. Area. Jujur aku nggak tahu. Tapi kalau kamu tahu, kasih tahu aku. Dibagi. Ntar. Bener-bener. Tahun depan. Ini saya teman di kelas dalam. Oh, berarti ini selisihnya 20 kan? Berarti selisihnya ini kepanjang ini 20. 20 bagi 4 itu 5. Gitu. Ya kan? Kan ini kata-katanya tahun depan sang ibu akan berusia 20 tahun lebih tua dari putrinya. Ini sebenarnya jebak. Nggak perlu setahun depan atau tahun kapanpun. Selisih ibu dan anak emang 20 tahun. Jadi tahun sekarang pun nggak usah tahun depan. Selisihnya tetap 20 tahun. Ya kan? Berarti kan Anda punya ini segmennya 1, di yang ibu segmennya ada 5. Kita garis segmen yang sama jumlahnya. Kemudian yang lebih panjangnya ada 4 segmen. 20 bagi 4 sama dengan 5. 1 segmen ini berarti hasilnya 5. Tinggal total aja. Si anak ini dapat 5, si ibu berapa ini totalnya? 5, 25. Nice. 30. 5 kali 5 lu. Oh, 5 kali 5, 25. Ya. Nah, benar udah gitu aja. Oh, kirain ditambahin sama anaknya juga. Enggak, yang diminta ibunya doang kok. Oh, oke, makasih, Mister. Oke. Kak, maksud ini maksud totalnya itu seluruh ini maksudnya total dua-duanya atau rakit biru doang? Yang mana nih? Kamu ngerjain yang bagian 2 atau bagian 1? Maksudnya, karena kan agak itu mau nanya dulu kalau ini totalnya itu maksudnya dari Oh, totalnya itu adalah
yang roket merah dan biru ditambah. Jadi Jadi ada 3 segmen nih. Bagi aja. Nah ini salah nih ekspresinya nih. Ekspresinya harus menggambarkan pembagian total dibagi jumlah segmen. Mister mau ke kamar mandi ya? Boleh. Ekspresi jangan lupa ditulis Ini maksudnya seluruhnya kan ini kayak biru yang dan yang 9 itu seluruhnya. oke. Ya berarti kan 2 kali. Ekspresinya diisi dulu. Oh, ekspresinya ini untuk hitung segmennya. Maksudnya itu Emang soalnya aneh nih. Jadi untuk menghitung satu segmen, kan biru kan satu segmen tuh, lihat coba. Yang biru kan cuma satu segmen, yang ditanya adalah jumlah roket biru. Berarti kan dapat satu segmen aja. Nah, gitu Pak. Naik dulu. Kita bahas sedikit. Kan ini totalnya 9. Roket merah plus roket biru totalnya 9. Nah, kita punya 3 segmen. 1, 2, 3. Nah, kita cari dulu satu segmen itu jumlahnya berapa. Nah, caranya dia kan 9 dibagi jumlah segmen. 3 sama dengan 3. Berarti di sini 3, sini 3, sini 3. Nah, yang ditanya adalah roket biru nih. Ekspresinya adalah ya ini 9 bagi 3. Cuma untuk dapat satu segmen. Karena biru cuma satu segmen. Emang soalnya kadang aneh. Tapi ya begitulah. ini maksudnya seluruhnya juga. Iya, seluruhnya yang 16 itu. Segmen. Kecil. Kayaknya langsung aja. Karena yang di sini yang penting tahu cara mengerjakannya. Benar salah urusan nanti. Jadi meskipun salah, belum tahu caranya, tanya aja. Kalau yang Madam Rosa dibagikan ini. Bro.
Sosok. Pada Kalau atraksi bentar. yang nomor 5. Nomor 5. Ot dan ekor ikan. Hewan menangkap 2 kali lebih banyak dari ot. Dan madam besar 3 kali lebih kecil dari ot. Berarti dibagi kan? Mm-mm. Bentar. Ot menangkap 9 ekor kecil. Dan madam besar berapa banyak ikan ditekan madam besar? Atau dikurang? Aneh banget soalnya. Oh benar, dibagi. Benar-benar bagi. 3 kali lebih kecil itu bagi. 3 kali lebih banyak itu baru kali. Jadi bedainnya banyak kali, kecil itu bagi. Udah itu benar tuh. Oke. Malam-malam belajar matematika. Hmm. Kak, yang nomor 14 gimana? Kamu nanya soal yang sulit Nadia. Benar. 14. Jujur aku belum tahu jawabannya. Kita bahas bareng-bareng. Hewan membeli stiker bergambar binatang dan burung. Dia menghitung jika dia membeli 4 stiker burung lagi, maka jumlah stiker 2 kali lebih banyak daripada stiker binatang. Dan sekarang Ewan memutuskan untuk memberikan out begitu banyak stiker bergambar binatang sehingga jumlah 2 kali lebih sedikit dibanding stiker bergambar burung. Berapa banyak stiker binatang yang Ewan putuskan diberikan? Ini Ewan nih ngapain sih? Ini sulit nih. Bentar. Hewan membeli stiker, ada stikernya 2 nih, binatang BN sama BR, burung. Dia menghitung jika dia membeli 4 stiker burung lagi, maka jumlah stikernya 2 kali lebih banyak daripada stiker binatang. Tambah kalau membeli 4 lagi, maka jumlah stikernya 2 kali lebih banyak burung binatang. Oke, dan sekarang Emma memutuskan untuk memberikan out begitu banyak stiker bergambar binatang sehingga jumlah 2 kali lebih sedikit dibanding burung. Hmm. Berapa banyak binatang stiker yang diputuskan untuk berikan? Kenapa sulit banget? Bantu aku Nadia. Ini dikalikan 4. Ntar agak aku nanya. Bentar. Jujur nomor, entar ya Nadia aku nomor 6 kali atau apa ya? Ya dikali ya. Enggak dikali. Enggak. Itu masih ada ceritanya. Ntar dulu, nanti kalau aku tanya Nadia dulu. Oke, ini sangat sulit ya. Aku harus pakai coretan. Benar. Ngomong PMBP. Masih ada 9 menit Nadia. Jadi kita bahas saja. Aku juga nggak tahu itu gimana.
Oh, Kak, hmm. aku masih bingung kalau ekspresi itu kayak mana? Ekspres. Nadia, boleh nanti dulu nggak yang nomor 14? Nggak usah dikerjain dulu. Kalian juga boleh sama 14 nggak usah dikerjain dulu. Aku mau nyari cara ngeterangin ke kalian. Jadi yang udah sampai 14 boleh berhenti dulu. Nanti lanjut ke yang nomor 3. Tapi sebelum ke lanjut ke nomor 3 kita akan bahas materi dikit. Jadi 14-nya nanti. Aku dapat jawaban, tapi aku punya cara dengan cara anak SMP. Aku bingung untuk menerangkan ke anak SD. Jadi nomor 14 di skip dulu. Nanti coba aku terangin bentar nanti. Tapi yang 14 nggak sampai 14, berhenti dulu, nunggu temannya. Oke, untuk Aga, coba lihat yang atas Aga. Sorry ya Nadia, nanti dulu. Kak, mau di stop share screen atau enggak? Boleh stop share screen. Nah, coba lihat yang atas Aga. Nomor berapa sih Aga? Nomor 7. Oh, ini tuh ekspresi itu ngitung itunya aja sih Aga. Kan yang dicari adalah kawat terkecil. Panjang bagian kawat terkecil. Itu segmennya. Untuk nyari segmen, jumlah setiap segmen itu berapa dibagi berapa? Yaitu total dibagi jumlah segmen. Paham nggak? Kan totalnya 4, benar. Dibagi jumlah segmennya ada berapa tuh itu? Ada 4 segmen kan? Berarti 4 bagi 4. Intinya nyari ada 4 kotak. Intinya segmen itu bayangin 4 kotak. Kemudian di dalam kotaknya diisi kelereng. Dengan jumlah total kelerengnya ada 4. Nah, setiap kotak berapa tuh? Sama kayak gitu. 4 bagi 4, 1. Oke. Ada yang udah nomor 4, di 3. Oke. Oke. Gini teman-teman. Nom Oke, nggak jadi. Yang nomor 3 boleh deh, nggak usah pakai materi kita nomor 3. Karena nomor 3 itu cuma gambar doang. Jadi masukin bidang ke gambar, ya, sesuai dengan bentuknya. Jadi cuma diputar-putar aja. Untuk memutarnya adalah gambarnya diklik-klik-klik aja. Itu nanti gambarnya muter-muter tuh. Nah, sesuai gambarnya masukin ke bentuk gambar yang kosong. Nah, sekarang yang udah selesai nomor 2, walaupun nggak nyampe 14, boleh lanjut nomor 3 langsung. Dan boleh subscribe lagi. Karena ternyata nggak ada materinya. Itu teknis. Teknis adalah cara mengerjakan doang. Cuma diklik-klik doang. Yang nanya caranya gimana. Nanti ada soal semakin panjang semakin sulit. Nah, coba Nadia klik-klik aja lah. Itu bisa mau lingkar-lingkar. Masukin gambarnya sesuai ke bentuknya. Harus penuh. Gokil Nadia udah sampai 8. Cepet dari ini kapan dikerjain dah. Curang dia. Ini dikerjain dulu.
Ya, aku mau ngerjain nomor 14 deh. Yang udah selesai nomor 3, lompat saja nomor 4. Suka nomor 78 bagian 3 ternyata semakin sulit. Menghambat kalian. Yang udah selesai boleh lanjut Ryan ke soal nomor 3. Itu gambar aja. Diputar-putar gitu. Hmm. Untuk Karga, boleh stop dulu ngerjain yang nomor 2. Nanti yang belum selesai boleh jadiin tugas di rumah. Dan kalau misalnya nanti nanya atau waktunya masih habis, nanti kita bisa balik kedua. Atau nanti bisa nanya via WA ke Kak Didit misalnya bingung di bagian nomor Sampai berapa. jam berapa? Yang nomor 2 sampai jam 8. Jadi karena ini udah jam 8, lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3 lebih gampang kok. Cuma gambar doang. Beh, masih terkendala nomor 8. Ada yang udah selesai.
Nah, dia masih tertarik nomor 14 enggak? Kak, aku tadi coba tebak-tebak terus ternyata benar. Berapa? 2. Iya, Mau tahu caranya enggak? mau. Tapi ini cara SMP ya. Mau nggak? Ini namanya nanti namanya aljabar. Nah, ini harusnya di kelas 1 SMP belajar aljabar. Tapi kayaknya kamu udah belajar aljabar di Olimpiade kan? Kalau enggak salah. Oke, kita bahas nomor 14. Nih, aku nggak tahu segmen-segmen. Sebenarnya segmen bagiku sulit. Intinya, pertama, menghitung jika dia membeli 4 stiker burung, BR itu burung, plus 4, itu sama dengan stikernya 2 kali lebih banyak daripada stiker binatang. 2 kali binatang apa ya? BN lah. Ini BR burung gede hurufnya berapa? Kenapa tulisannya jelek dah? Ini Nah, BR. Maksudku kenapa? Kemudian hewan memutuskan memberi out begitu banyak stiker bergambar binatang sehingga jumlahnya 2 kali lebih dikit. BN dikurangi N. N ini adalah jumlah yang dikasih ke out sama dengan 2 kali lebih sedikit dari burung. BR dibagi 2. Selamat datang di kehidupan. Kemudian, Pitagoras, Pitagoras, aljabar. Itu kita nyari koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah nyari jumlah BR sama BN. Hints-nya di sini, kita tuh nggak diminta untuk nyari berapa jumlah burung, berapa jumlah binatang. Yang diminta cuma berapa dia memberikan ke out. Jadi dicari cuma N-nya ini doang. Nah, sebenarnya gini sih. Intinya, yang ini persamaan pertama, samaan kedua. Jujur aku pertama belajar aljabar perutku sakit. Jadi yang persamaan pertama kita sederhanain. BR 2 kali BN. Nah, kenapa aku BR 2 kali BN? Ngapain? Tuh enggak. Di minus 4. Nah, untuk ya gimana ya nerangin ke anak kecil? Untuk pindah ke koefisien. Jadi ini kamu bingung nggak? Wajar sih bingung. Kenapa BR plus 4 sama dengan 2 kali BN sama dengan 2 kali BN minus 4? Yaitu kita harus mencari biar ini jadi tunggal. Biar BR doang. Berarti kan ini BR plus 4 di minus 4. 4-nya kita hilangin dengan cara minus 4. Nah, kalau di kiri di minus 4, yang kanan di minus 4. Jadi 2 kali BN minus 4. Bingung nggak tuh? Aku ulangin deh. Nomor 4, jujur aku dengan cara analogi sulit. Kalau pakai rumus bisa. Kan plus 4. Nah, biar BR doang, berarti 4-nya minus 4. 2 kali BN juga di minus 4. Jadi sisi kiri minus 4, sisi kanan minus 4. Coret-coret, sehingga tinggallah BR. Sama dengan 2 kali BN minus 4. Pusing ada. Oke, dapat. Oke, emang agak bingung. Kemudian, tadi sampai mana ya? BR dapat. Nah, BR ini kan sama dengan BR ini nih. Ya kan? Ini disederhanain aja. 2 kali BN itu adalah 2 BN. Minus 4. Nah,
Kemudian BR ini kan sama dengan ini. Kak, Berarti ya ini cara putarnya gimana ini? diklik-klik aja. Gambarnya, itu kan bisa diputar. Nah, oke, lanjut Nadia. Nah, mana tadi? BR ini kan sama dengan BR ini nih. Nah, BR ini kita ganti dengan 2BN minus 4. 2BN. Kenapa mouse-nya sih? 2BN minus 4. Bagi 2, aku tulis gini ya, nggak apa ya. Dibagi 2. Nah, selamat datang di Matematika SMP coret-coret. Paham nggak yang aku coret kenapa coret? 4 bagi 2 ini 2. Jadi BN minus 2. Dan di sini sama, BN minus N. Nah, sisi kiri dan di sisi kanan itu bentuknya sama kan? Berarti kan kalau ini 2, di sini N-nya berapa? 2. 2 gitu. Bingung nggak? Jujur ini harusnya bingung sih. Tapi nggak tahu. Jadi matematika itu adalah kenapa? Oh, spoiler alert. Semakin kalian sekolah, nanti matematika angkanya sedikit. Bahkan nanti kalau kuliah, nggak ada angka. Adanya huruf. Yaitu kita membuktikan sebuah persamaan. Nah, ini namanya aljabar. Ada namanya koefisien, itu adalah huruf yang melambangkan angka tertentu. Karena BR dan BN kan kita nggak tahu tuh berapa jumlahnya. Dia dilambangi dengan huruf. Nah, itu namanya koefisien. Nah, di sini kita nyari koefisien. Jadi pertama persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian persamaan pertama ini disederhanakan dengan cara satu koefisien BR disendiriin dengan cara plus 4 minus 4 sama dengan 2 kali BN minus 4. Jadinya 2BN minus 4, 2 kali BN minus 4 atau 2BN. Berarti ada 2 kali BN, BN itu nggak tahu, minus 4. Kemudian BR yang ini, yang persamaan kedua ini, BR-nya kita ganti dengan persamaan ini. Karena BR ini sama dengan BR yang ini. Dan BR ini sama dengan ini. Kita ganti 2BN minus 4 per 2 karena dibagi 2. Nah, enaknya di SMP kita bisa coret nih. 2BN kita coret, 4-nya kita coret. Nah, ini dicoret, ini 2 hilang, 4 bagi 2 kan 2. Berarti BN minus 2. Jadi 2 kali 3 plus N. Bisa nggak Nadia ini? Berapa jumlahnya? Jawabannya berapa? 2 kali 3? 6. 6. 2 kali N? 2N. 2N. Nah, ini namanya, aku nggak tahu namanya, pakai nama masih bagian dari aljabar. Jadi besok ngali, kan ini kali kan ya, walaupun aku nggak titik atau ingat. Jadi besok di SMP kali itu nggak ditulis biasanya ditulis titik, tapi biasanya orang males langsung gini aja. Kalau di dalam kurungnya nanti angka 1 per 1 dikali. Nah, ini sebenarnya masih nanti ada pertemuan ke 24 atau 25. Itu nanti belajar ini perkalian di dalam kurung. Jadi 2 kali 3, 2 kali N. Nah, ini sama. Yang 2BN minus 4 ini dibagi 2, 2 dibagi 2BN, 4 dibagi 2. Yang 2 kita coret, 2 bagi 2 kan 1. Ya udah, hilang. Yang 4 bagi 2, 2. Berarti BN minus 2. Gitu. Nah, belajar matematika asik bukan? Ingat ada nanti di SMP kelas 1 kemungkinan agak sedikit syok, tapi jangan kaget, itu sebenarnya simpel. Oke, paham? Aku enggak. Mutia paham mah? Mutia ngikutin ini? Enggak. Oh, enggak, oke. Nah, dia udah? Boleh. Boleh. Nanti belajar aljabar itu menyenangkan. Mister, Karena aku udah. Nah, dia kan. Mutia udah selesai semua? 4 juga sudah selesai? Oke. ya tuh. Bentar. Kita tunggu dulu
Masih ada Yang 5. udah. Yang udah tadi udah selesai. Kita tunggu deh, masih ada 15 menit lagi. Jadi biar nanti kita balik kelasnya bareng-bareng, selesainya bareng-bareng. Udah selesai semuanya. Iya, tapi kita jangan ninggalin teman, karena teman adalah teman. Jadi yang udah selesai boleh main-main ke Algonova, boleh baca Hall of Fame teman-teman kalian yang absurd itu. Aneh banget Hall of Fame-nya. Tapi lucu-lucu untuk dibaca. Oke. Oh ya, Boleh. habis ini aku nambahin algo koin. Aku hapus Nadia atau kamu simpen? Nggak bisa simpen sih, Boleh main bingung. HP gak? Kayaknya Hmm. hapus. Oke, hapus. Pusing nggak? Oh ya, boleh main HP. Pusing nggak Nadia? Soalnya Agak. nih, oh, kamu lanjut. Soalnya aljabar itu harus ada stepnya. Tapi ini aku ngelompat-lompatin. Tapi kalau kamu tertantang dan menarik dengan matematika tersebut, ya selamat. Berarti kamu udah dianugerahin kesenangan dalam kesulitan. Itu mengerjakan matematika. The joy of apa kesulitan. Oke, lanjut. Oh ya, gambarnya itu nggak boleh ngelewatin kotak ya, teman-teman. Hmm, 5 menit lagi untuk ngerjain nomor 3. Jadi kalau belum selesai, nanti dikerjain untuk tugas. Dan kalau misalnya di pekerjaan rumahnya mendapat kesulitan, tanya aja via di pojok ada pesan, itu bisa nanya ke aku. For information nomor 14 sangat sulit untuk diterangkan. Tapi menarik. Yang nanya langsung boleh nanya lagi. Bahkan yang di gambar-gambar boleh nanya tuh. Kak, yang ini maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yo? Dar. Oh, setiap ruas. Jadi kamu tambah aja. Yang sini tuh sama dengan 15. Hmm. Nah, teman Ben Algun lupa koin. Takutnya lupa lo nanti.
Oke, yang nomor 3 waktunya udah habis. Jadi boleh lanjut ke nomor 4. Yang belum selesai nanti bisa dikerjain di rumah. Walaupun kalian sekarang di rumah ya. Oke, boleh lanjut yang keempat. Angga, Ya. boleh berhenti dulu yang nomor 3. Boleh lanjut ke nomor 4. Biar kita barengan ngerjain yang partnya. Oke, 7 menit lagi teman-teman untuk mengerjakan nomor 4. Jadi, oke, masih ada 7 menit. Enggak, Deng. Enggak, 5 menit lagi aja deh. Soalnya nanti 3 menit terakhir buat kita penutupan. Kak, aku sudah ya. Oke, Ryan. Tunggu temannya dulu biar nanti kita keluar kelas bareng-bareng. Ba, ba, ba.
Oke, selesai teman-teman. Yang belum selesai soalnya bisa dikerjain jadi tugas. Oke, boleh stop share screen-nya, teman-teman. Oke, kita tutup hari ini. Oke, sebelum aku tutup, ada yang mau review? Mutia? Halo, kamu udah balik? Oke, nggak tahu. Mutia tadi mau main. Oke, Mas. Sebelum aku tutup, ada yang mau review? Hari ini kita belajar apa aja? Belajar apa kita ya? Ya, Segmen. segmen, bener. Oke, untuk segmen tadi, cara ngitung segmen total, misalnya ada beberapa segmen, ada 5 segmen total. Buat ngitung setiap satu segmen, itu apa? Jumlah total dibagi jumlah segmennya. Jadi, tadi ada beberapa hal. Segmen itu, bayangin segmen adalah sebuah kotak yang berisi kelereng. Nah, kalau ada 5 segmen atau 5 kotak, dan jumlah kelerengnya itu ada 20 totalnya, dan bagi aja setiap kotak berapa? Berarti 20 bagi 5. Berarti setiap kotak isinya 4 kelereng. Nah, jumlah segmen itu seperti itu. Jadi, gambar dulu segmennya, kemudian cari jawaban totalnya. Segmennya ada berapa, totalnya dibagi jumlah segmen, dapat deh isi setiap segmen tersebut. Kemudian di nomor 14 agak unik. Aku aja belum dapat cara menjelaskan versi anak SD. Tapi nanti kalau kalian SMP pasti bisa kok. Jadi selamat datang, apalagi ya kalian yang udah kelas 5, kelas 6. Menarik. Dan tadi perhitungan lisan, menurutku ya di perhitungan lisan, tadi gampang juga, kalian pintar-pintar. Intinya di perhitungan lisan, cari kombinasi angka yang mudah dulu, yaitu dengan cara cari angka yang ditambah, itu kelipatan 10. Berarti satuannya aja, satuan sama satuan ditambah, kalau kelipatan 10 atau hasilnya 0, oh berarti itu pasangannya. Contohnya tadi, 18 plus 2, oh, berarti 18 plus 2 kan 20. Nah, itu gampang lagi nanti. Oke, sebelum aku tutup, halo Aga. Oke, sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu. Tadi Aga kemana dah? Halo, Aga ada tanyain dulu sebelum aku tutup? Oke, yang belum selesai nggak apa-apa, karena di kelas ini nggak cepet-cepetan, nggak bener-beneran. Bahkan aku sangat mengapresiasi untuk orang yang berani jawab dan berani tanya, karena berarti di situ dia berpikir dan berusaha menyelesaikan soalnya. Kalau ada yang masih ditanyain, di pojok kanan atas ada pesan, itu bisa ditanyain. Nanti Pojokan. berarti, ya, di dekat profil itu kan ada pesan tuh. Nah, itu bisa nge-DM Kak Didit via itu. Tadi Algocoin udah aku tambahin. Aku saranin jangan dibuat beli apapun kecuali yang dibeli worth it. Ya, dan tanyain dulu. Oke. Jangan beli, aku yakin juga Algocoinnya mahal-mahal. Masa 500 Roblox 1000? Padahal kalian berapa pertemuan? 16 pertemuan baru dapat 400. Berarti 1000 kalian 1000 lebih lah. Berarti kalian harus dapat 3 kali 400, 1200. Berarti 16 kali pertemuan dibagi kali 3. Nggak masuk akal. 48. Nah, itu kan. Jadi mau nggak mau kita hanya bisa beli Algocoin yang harganya murah-murah. Tapi itu nggak ada yang murah. Buat apa stiker? Jadi ya begitulah kehidupan inflasi. Mungkin nanti SMP belajar inflasi. Begitulah inflasi di Algocoin. Bah. Atau nggak searching aja inflasi apa. Oke, sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu sekali lagi? Wow, tidak ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih telah hadir. Mohon maaf kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Dan apapun itu, bye-bye. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Aku tutup. Bye-bye. Jangan lupa tidur dan gosok gigi. Yuk.